Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingatkan untuk absensinya lewat Google Classroom. Anak-anakku semua, kita akan membahas tentang transaksi dalam Islam. Untuk slide yang Bapak gunakan ini sudah Bapak share di materi kelas 11, yaitu di Google Classroom. Langsung saja untuk muamalah itu menjadi bagian dari aspek fikih. Untuk kompetensi dasarnya menjelaskan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Yang kedua, memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam. Yang ketiga, menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah nanti kalian bisa baca sendiri di LKS yang sudah kalian terima, atau bisa di materi yang Bapak share dalam format PDF maupun dalam PowerPoint, yaitu di Google Classroom. Asas transaksi ekonomi dalam Islam ini berkaitan dengan pihak-pihak yang bertransaksi, baik dari penjual maupun dari pembeli. Untuk syarat-syaratnya, syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan menanggung jawab sehingga tidak menyimpang dari aturan yang ada dan memenuhi adab sopan santun. Yang ketiga, transaksi dilakukan secara sukarela, artinya tidak boleh ada unsur pemaksaan. Orang yang bertransaksi harus ikhlas, karena kalau tidak ikhlas nanti dikhawatirkan ada niat-niat yang tidak baik. Kemudian yang kelima, sesuai dengan urf atau tradisi-tradisi yang berlaku dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Penerapan transaksi ekonomi dalam Islam, yang pertama jual beli. Nanti di sini akan dibahas tentang syarat rukun jual belinya, ada pengertiannya, ada dasar hukumnya, kemudian nanti ada dibahas pula tentang hukum jual belinya. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim mengenai dasar dari jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Yang namanya rukun itu sesuatu yang berada saat jual beli, dan kalau itu tidak ada maka jual belinya tidak sah. Sedangkan untuk syarat itu harus terpenuhi sebelum peristiwa jual beli, dan ketika syarat itu tidak ada maka jual belinya juga tidak sah. Rukun jual beli ada beberapa, yaitu antara lain pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Nanti ada beberapa syaratnya, kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian rukun yang kedua, sighah atau kalimat yang diucapkan saat ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Untuk sighah atau ijab qabul nanti juga ada persyaratan tersendiri. Jual beli syarat-syaratnya ini ada beberapa, Anda bisa baca. Ada barangnya, ada pemanfaatannya, ada tempatnya, ada kepemilikan. Terus yang selanjutnya, nilai barang yang diperjualbelikan. Ini ada beberapa syarat, ada ya. Kemudian di dalam transaksi jual beli, setelah ada tawar menawar, terkadang terjadi hal-hal yang di luar keinginan baik dari penjual maupun pembeli. Yang hal terjadi itu terkadang membuat si pelaku, baik penjual maupun pembeli, berkeinginan untuk membatalkan. Oleh karena itu, Islam memfasilitasi media untuk melanjutkan transaksi atau kesepakatan atau membatalkan, yaitu lewat khiyar. Jadi yang namanya khiyar itu hak memilih bagi si penjual atau si pembeli untuk meneruskan jual beli yang telah disepakati atau membatalkan karena adanya sesuatu hal. Dan itu untuk pembagiannya serta beberapa syarat-syaratnya nanti kalian bisa baca sendiri di slide maupun di PDF yang sudah Bapak buat.
Macam-macam jual beli di sini ada dua macam, ada jual beli yang sah dan ada jual beli yang tidak sah. Jual beli dikatakan sah itu karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya atau salah satunya. Nah, di sini ada beberapa contoh jual beli yang tidak sah, yaitu antara lain jual beli bangkai daging babi dan sejenisnya dengan alasan bahwa benda tersebut merupakan benda-benda najis. Contoh yang kedua, jual beli air mani hewan ternak. Nah, di sini ada hadis Rasulullah lewat riwayat Bukhari. Nah, ini ada beberapa contoh lagi. Kemudian yang ketiga, jual beli yang sah tetapi terlarang. Jadi jual beli itu ada tiga, ada jual beli yang sah, ada jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukun. Kemudian yang ketiga, jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual beli yang sudah memenuhi syarat rukunnya, cuman karena ada beberapa hal sehingga transaksinya dinyatakan fasid atau terlarang. Yaitu yang pertama karena merugikan si penjual, pembeli dan orang lain, yang kedua mempersulit peredaran barang, yang ketiga merugikan kepentingan umum. Untuk beberapa contohnya nanti Anda bisa baca sendiri. Bentuk transaksi ekonomi Islam yang kedua itu simpan pinjam. Rukun dan syarat utang piutang atau simpan pinjam menurut Islam ada beberapa hal. Yang pertama, yang berpiutang memenuhi beberapa syarat balik. Yang kedua, tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang. Maksudnya ketika kita berhutang 100.000, maka kita tidak boleh meminta untuk dibayarkan lebih dari 100.000 atau berbunga. Yang ketiga, peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya. Jadi kalau sudah ditentukan kapan waktu pelunasannya, tidak boleh ditunda-tunda. Barang yang diutang atau dipinjamkan adalah harus milik sah dari peminjam. Nah, kemudian transaksi yang ketiga ijarah, yaitu berupa upah, sewa, jasa atau imbalannya. Menurut mazhab Syafi'i, ijarah adalah termasuk sebagai transaksi dengan imbalan tertentu. Nah, kemudian dasar hukum dari ijarah, ini ada sebuah hadis, Anda bisa baca sendiri. Hukum atau dasar dari terlaksananya atau diberlakukannya transaksi ijarah ini ada dari surat Az-Zukhruf ayat 32, kemudian dari surat At-Tolak ayat 6, kemudian dari surat Al-Qasas ayat 26. Macam-macam ijarah yang bersifat manfaat, seperti contohnya sewa menyewa rumah. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan, misalnya pembantu rumah tangga. Rukun ijarah ada 4, yaitu yang pertama pelaku, yang kedua sewa atau imbalan, yang ketiga manfaat yang diambil, yang ketiga sekhah atau ijab kabul. Syarat-syarat dari ijarah, kedua belah pihak harus sudah sah sebagai orang yang bertransaksi, yaitu baligh dan berakal sehat. Kedua belah pihak bertransaksi dengan kerelaan, artinya tidak boleh ada unsur pemaksaan. Yang ketiga, bendanya harus diketahui dan manfaatnya bagi si penyewa. Yang keempat, ijarah bisa diserahkan, dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Yang kelima, obayat ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan secara syar'i. Yang keenam, hak
yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. Yang ketujuh, objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan. Yang kedelapan, upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah bersifat mengikat. Artinya ketika salah satu pihak telah meninggal, transaksi ini tidak berhenti tapi berlanjut dan dilanjutkan oleh ahli waris. Contohnya, ketika si A menyewa rumah dan ternyata kemudian si A itu mati sebelum batas yang telah ditentukan itu selesai, maka hak penyewaan atau penggunaan rumah itu beralih kepada ahli warisnya. Tanggung jawab orang yang diupah atau digaji. Ijarah yang berupa pekerjaan, apabila orang yang dikerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat apabila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan, maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi. Kemudian transaksi yang selanjutnya itu syirkah atau persekutuan, yaitu antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam syirkah ini. Adapun dasar diperkenankannya syirkah, ya, Anda bisa lihat di surat Al-Maidah ayat 2. Syirkah yang sesuai dengan Islam. Syirkah tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ikhlas, sabar, tawakal, dan jujur. Macam-macam syirkah, yaitu syirkah kerja, gabungan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu jenis perusahaan dan pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan perjanjian. Manfaatnya, nah, lanjut. Kemudian transaksi yang selanjutnya itu mudharabah atau qirad. Mudharabah yaitu pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan. Nah, kita tahu bahwa tidak semua orang itu memiliki modal untuk usaha, dan tidak semua orang yang punya potensi mengembangkan harta dia punya modal untuk bekerja. Oleh karena itu Islam memfasilitasi bekerja sama antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak sebagai penanam modalnya, pihak yang lain adalah pengembangnya. Nah, ini ada dalil diperbolehkannya mudharabah, yaitu dari surat Al-Maidah ayat 2. Rukun mudharabah, satu mukrid, yaitu pemilik modal. Yang kedua muqtarid, yaitu pelaku modal atau yang menjalankan atau yang mengembangkan modal tadi. Yang kedua modal, ya, itu syaratnya harus diketahui jumlahnya dan tunai. Yang ketiga jenis usaha dan tempatnya. Yang keempat besarnya keuntungan. Jadi nanti disepakati untuk si pemilik modal nanti berapa persen, sedangkan untuk pelaku usahanya itu juga berapa persen harus disepakati. Kemudian yang selanjutnya muqtarid, orang yang mengembangkan atau menggunakan modal itu dalam usaha, hendaknya harus jujur dan penggunaan modal itu sesuai dengan izin dari mukrid, yaitu si pemilik modal. Nah, kita lanjut, ini kita tinggalkan saja. Yang ketiga muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Ketika akad ini berkaitan dengan kebanyakan di pedesaan, yaitu tentang tanaman. Ada beberapa perbedaan antara muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Untuk muzara'ah itu paruhan hasil sawah atau perkebunan antara pemilik dan penggarap. Benihnya berasal dari
pemilik sawah. Jika benihnya dari penggarap disebut mukhabarah. Jadi, muzara'ah dan mukhabarah merupakan kerjasama di bidang pertanian yang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan syarak dan pelaksanaannya tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan. Rukun muzara'ah dan mukhabarah. Ini ada 5. Nanti Anda bisa kaji sendiri di slide-slide yang sudah Bapak kirim. Ya, kita lanjut. Manfaat dari muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Nah, kemudian transaksi yang selanjutnya itu masalah perbankan. Perlu kita ketahui bahwa secara perbankan itu ada 2 macam, yaitu ada perbankan yang syar'i dan ada yang tidak. Kerjasama ekonomi dalam ini secara tentang perbankan. Asuransi yang islami. Ini ada beberapa prinsip ta'awun atau asuransi dalam Islam. Ya, kiranya seperti itu saja dulu. Untuk penjelasan lebih jelasnya kalian bisa baca di slide yang sudah Bapak kirim di Google Classroom di materi kelas. Bisa juga kalian pelajari lewat PDF yang sudah Bapak kirim juga, maupun dari RKS yang sudah kalian terima. Karena keterbatasan waktu, kiranya seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada sesuatu hal yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan secara langsung, bisa japri ke Bapak maupun lewat forum grup WA kelas. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.